Halo, selamat pagi, pagi para pecinta fotografi tanah air. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Novan Arnoldi yang akan membantu acara hari ini dari awal hingga acara berakhir. Sebelumnya, saya ingin Sudah menyapa waktu ya. dulu seluruhnya yang telah hadir pada pagi hari ini. Yang pertama, selamat pagi saya ucapkan kepada Ibu Mary Harun, Director of Canon Business Unit PT Datascript, dan juga ada Bapak Sintrawong selaku Asisten Marketing Director of Canon Business Unit PT Datascript, dan Ibu Monika Arya Setiawan, Asisten Sales Director of Canon Business Unit PT Datascript, serta seluruh peserta yang telah hadir di webinar kali ini. Saya mewakili Canon Business Unit PT Datascript mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi peserta yang telah mengikuti webinar pagi hari ini. Peserta-peserta yang mengikuti event ini berasal dari berbagai macam daerah nih, dari ada yang dari Sabang hingga Merauke. Jadi banyak peserta yang terpencar untuk menonton webinar hari ini. Di event Jelajah Nusantara ini kita akan memberikan informasi-informasi mengenai spot-spot menarik dan juga informasi mengenai uh, budaya yang menarik untuk difoto dan tentunya berbagai hal menarik seperti ini. Dan juga di sini sudah hadir narasumber pada pagi hari ini ada Mas Yuyung Abdi yang akan memberikan informasi menarik, cerita-cerita tentang apa aja yang ada di kota Jember. Nah, sebelum kita masuk ke inti acaranya, kita akan mendengarkan sedikit presentasi mengenai produk Canon yang tentunya sangat cocok bagi teman-teman yang ada di sini ya, untuk mengabadikan liburan, hunting foto, merekam video yang ada di Kota Jember. Di sini ada teman saya yaitu Dani Nahason, Asisten Marketing Manager Canon Business Unit PT Datascript yang akan memberikan pemaparan secara singkat tentang produk Canon. Sebelumnya kita akan melihat video produk berikut ini. This is it now, come out of the shadows. Canon, delighting you always. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, seperti yang tadi sudah dikatakan Mas Novan, pada pagi hari yang cerah ini, saya akan berbagi mengenai produk baru dari Canon, yang tadi teman-teman udah lihat sekilas untuk videonya, yaitu Canon EOS R5 dan Canon EOS R6. Nah, sekilas tadi dari video teman-teman sudah bisa melihat spesifikasi dari kedua kamera ini. Namun untuk lebih jelasnya saya akan paparkan lebih lanjut. Oke, sebentar. Saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, oke. Nah, ini adalah dua kamera terbaru kita, kamera full frame Canon EOS R5 dan EOS R6. Saya akan menjelaskan dulu. Oke, nah pada awalnya kita di tahun 2018 memulai Canon EOS R sistem ini dengan meluncurkan EOS R dan 4 lensa RF baru. Dan juga kita meluncurkan adapter sehingga teman-teman yang memiliki lensa-lensa DSLR masih bisa menggunakannya di EOS R sistem ini. Kemudian kita pun berkembang
Jadi di tahun 2019 kita meluncurkan Canon EOS RP, di mana ini adalah full frame yang lebih affordable, jadi harganya lebih terjangkau, tapi juga memiliki kualitas yang sangat luar biasa karena dia memiliki sensor full frame dan juga memiliki teknologi unggulan lainnya seperti 2 pixel AF dan juga dia mempunyai titik fokus yang juga sangat banyak. Nah, selain itu di kita juga meluncurkan sejumlah lensa baru, ada lensa wide, lensa tele, dan juga ada lensa-lensa fix lainnya. Jadi di tahun 2019 ini kita makin memperbanyak keluarga dari EOS R System. Nah, sekarang kita telah hadir di tahun 2020 ini ada 2 kamera baru yaitu EOS R5 dan EOS R6. Ditambah juga ada banyak sekali lensa baru yang sangat menarik seperti lensa 100-400, lensa 600 mili dan 800 mili yang harganya juga terjangkau begitu. Jadi buat teman-teman yang awalnya masih agak ragu dengan sistem yang ini, nah ini kita memperlihatkan bahwa semakin lama kamera kita EOS R system ini makin banyak untuk pilihan lensanya dan juga pilihan kameranya. Selain itu juga tersedia adapter yang bisa digunakan teman-teman untuk menggunakan lensa DSLR. EOS R5 dan R6 ini melengkapi untuk kamera-kamera yang sudah tingkat lanjut. Jadi ini setara dengan seri-seri seperti E5D Mark IV. Nah, kalau bisa dilihat cara gambarnya, piramidanya seperti ini. Ini EOS R5. EOS R5 ini menggunakan sensor baru dari Canon, di mana dia punya resolusi sebesar 45 megapiksel dan dia juga dibekali dengan sensor baru yaitu Digic X yang awalnya hanya ada di EOS 1DX Mark III. Selain itu, dia juga didukung dengan ISO yang tinggi, di mana untuk pemotretan dia bisa mencapai 51.200, untuk perekaman video dia bisa mencapai 25.600. Yang luar biasa, dengan resolusi sebesar 45 megapiksel, kamera ini masih mampu untuk melakukan pemotretan yang sangat cepat, di mana continuous shooting-nya itu sampai 20 frame per second, di mana rata-rata sebenarnya kamera yang sangat cepat ini biasanya resolusinya tidak sebesar ini. Nah, di EOS R5 ini kita punya resolusi besar, tapi juga punya continuous shooting yang sangat luar biasa. Dan itu juga tetap bekerja saat kondisi AF tracking. Selain itu, untuk fokusnya, dia punya dual pixel AF yang disempurnakan. Namanya dual pixel AF2, di mana titik fokusnya lebih banyak lagi, ini totalnya 1053 AF point, dan juga punya rentang di pencairan fokus sampai 100% di layar. Kalau yang sebelumnya, di kamera yang sebelumnya, itu tidak 100%, di sini ini sampai 100%. Jadi kalau teman-teman memotret seperti kayak yang ada di foto rugby di samping kanan, itu sangat mepet di layar kanan, itu masih bisa mencari fokus. Ditambah lagi AF-nya didukung dengan teknologi yang sangat luar biasa, di mana dia dibenamkan dengan face detection, juga eye detection, dan yang terbaru adalah head detection. Jadi teman-teman saat memotret orang pembalap motor atau hanggar, di mana tidak terlihat wajah atau matanya, itu kamera ini masih bisa mendeteksi kepalanya. Ditambah lagi dengan teknologi saat memotret hewan, di mana di sini sudah ada eye detection, face detection, dan juga body detection-nya. Jadi untuk memotret, bagi teman-teman yang suka memotret hewan, ini sangat dibantu sekali dengan teknologi terbaru dari Canon ini. Ditambah lagi, jika nanti teman-teman memiliki lensa baru seperti 600 mili dan juga 800 mili. Kemudian yang terbaru juga, di mana di sini kita membenamkan namanya format foto terbaru namanya HEIF. Dia menyimpan dengan lebih besar daripada JPEG, di mana dia menyimpan sampai 10 bit. Jadi saat kita memotret seperti ini akan tampak gradasi warna yang lebih dalam lagi. Nah, ini kalau kita memotret dengan JPEG, dan kemudian yang ini saat memotret dengan HEIF, di mana gradasinya akan lebih terlihat, rentang dynamic range-nya akan lebih luas. Ditambah lagi, kamera ini ada in-body image stabilization.
Jadi ditambah dengan saat dikombinasikan dengan lensa yang memiliki IS, dia mempunyai stabilisasi yang sangat luar biasa hingga 8 stop. Nah, dan dengan adanya ini, maka ada IS yang support sampai 5 aksis. Dan ini bisa berlaku untuk hampir ke semua lensa RF dan juga lensa IF. Ini adalah contoh saat kita IS-nya off, ini akan tampak seperti ini. Ini hanya dengan genggaman tangan, dan saat kita on-kan, nah, tampak hasilnya sangat berbeda, lebih jelas, lebih tajam, lebih detail lagi. Selain itu, untuk di pencahayaan rendah, kamera ini juga mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa, di mana dia bisa mencari fokus walaupun kondisinya remang-remang, di mana EV-nya bisa mencapai -6. Untuk movie performance juga sangat luar biasa. Kamera ini punya perekaman hingga resolusi 8K 30p, dan untuk teman-teman yang suka slow motion itu teman-teman bisa mendapatkan 4K hingga 120p. Di dalam kamera ini ada juga RAW movie, juga HDR-PQ, juga Canon lock, dan tentunya stabilization yang sangat luar biasa yang sangat membantu teman-teman dalam merekam video. Tambah lagi saat ini untuk controlling-nya juga lebih nyaman lagi karena ada multi controller, biasanya teman-teman sebutnya joypad, terus ada quick control dial, dan ini semua bisa di-customize sesuai dengan kebutuhan teman semua. Jadi semakin mudah, semakin nyaman saat memotret. Ditambah lagi ini ada variangle touchscreen LCD yang ini udah full touchscreen, dan semuanya untuk mencari fokus maupun menu semuanya bisa dilakukan. Berat dan ukurannya, wah ini sangat ringan, dan juga punya ukurannya juga lebih kecil lagi. Nah, untuk mendukung teman-teman dalam memotret beresolusi besar dan juga continuous yang cepat, ditambah lagi dengan video yang 8K dan juga resolusi besar lainnya, kita juga memberikan 2 slot di sini, yaitu untuk siap Express Type B dan juga SD card UHS-2. Jadi ini akan mendukung teman-teman dalam membuat atau berkarya melalui kamera EOS R5. Untuk baterai kita benamkan satu baterai di mana baru, yaitu LPE6NAH, di mana ia punya 15% muatan lebih banyak daripada LPE6 yang lama. Tapi jangan khawatir, bagi teman-teman yang udah punya LPE6 itu juga bisa digunakan di kamera ini. Seperti biasa kita benamkan juga magnesium alloy chassis yang membuat kamera ini jadi powerful untuk dibawa kemana-mana. Juga ditambah dengan tahan debu dan juga tahan air. Konektivitasnya juga sangat banyak, di mana sudah ada Wi-Fi, nanti juga kita sudah akan ada nama cloud baru, Image Canon, yang akan membantu teman-teman dalam proses kerja pemotretan atau video, dan juga ada Epiceptor. Nah, ini juga satu kamera baru dari kita, ini adiknya EOS R5, yaitu EOS R6. Dia punya sensor yang luar biasa, yaitu sensor dari EOS 1DX Mark III, dan dia beresolusi 20 megapiksel. Dia juga dibenamkan dengan prosesor baru, dan ISO-nya sangat luar biasa, di mana dia sampai 102/400 dengan noise yang sangat rendah. Noise reduction-nya sangat luar biasa sekali. Lalu untuk continuous shooting juga sangat cepat, dan dia juga dibenamkan image stabilization yang sangat luar biasa, dan juga teknologi fokus dari 2 pixel AF2. Jadi hampir dari EOS R5 itu ada juga di EOS R6. Hanya saja di sini dia punya resolusi yang lebih rendah, dan walaupun begitu teman-teman juga patut untuk penasaran dan bisa memilikinya karena dia punya kemampuan yang sangat luar biasa dengan harga yang masih reasonable. Nah, ditambah lagi di kondisi low light, di kondisi yang remang-remang, dia punya kemampuan untuk mencari fokus yang sangat luar biasa. Dia sampai EV -6,5. Nah, untuk movie performance, dia punya kualitas juga luar biasa, di mana dia bisa merekam 4K hingga 60p, dan juga untuk slow motion, teman-teman bisa merekam melalui Full HD 120p, dibenamkan juga HDR-PQ, Canon lock,
dan juga image stabilization in body, dan juga yang bisa dikombinasikan dengan IS di lensa. Kartunya juga kita berikan dual card slot, di mana dia bisa digunakan SD, Huawei S2 hingga 2 card slot. Ukurannya juga kecil dan juga beratnya juga sangat ringan. Ada mode dial yang sangat mudah untuk diakses. Nah, ini untuk teman-teman yang masih belum terinfo untuk pre-order. Jadi kita sudah open pre-order untuk EOS R6, di mana ini adalah harga yang bisa didapatkan teman-teman di masa pre-order ini, dan bonusnya juga sangat banyak. Jadi ada mount adapter, SDHC 64GB, shopping kit, dan juga ada PWP dengan lensa Trinity dari RF Canon. Terus untuk yang tertarik dengan R5, kita juga baru saja open, itu di tanggal 5 lalu, di mana ini untuk harganya dan juga untuk bonusnya sama. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan kedua kamera ini, bisa langsung klik di blibli.com dan cari saja untuk pre-order dari EOS R5 ataupun EOS R6. Nah, segera ya, karena untuk di pre-order kali ini stoknya sangat terbatas, jadi segera order supaya bisa mendapatkan kameranya di first batch. Ya, itu presentasi saya, pemaparan saya mengenai kedua kamera ini. Oke, setelah ini teman-teman bisa mendengarkan langsung untuk informasi-informasi mengenai trip di Jember. Saya kembalikan dulu ke Mas Novan. Silakan, Mas Novan. Kembalikan ke Mas Novan. Halo Mas Dani, terima kasih banyak untuk pemaparan produknya, produk yang luar biasa sekali, kamera hybrid yang sangat powerful, tidak hanya untuk video, tapi luar biasa sekali untuk fotografi. Bayangkan dalam satu kamera kamu memiliki berbagai fitur pemilihan gitu untuk video, untuk foto, dan untuk yang lain-lainnya. Oke. Selanjutnya, sebelum kita mulai, saya juga mengingatkan untuk teman-teman yang ada di sini, kita ada merchandise menarik dari Canon nih, bagi peserta yang mampu menjawab pertanyaan dari kita. Pertanyaannya nanti berhubungan tentang materi apa yang dibawakan oleh Mas Yuyung Abdi. Jadi siap-siap, nanti saya akan memberikan pertanyaan, dan jawaban yang paling benar akan mendapatkan merchandise menarik dari Canon. Oke, nah tanpa berlama-lama lagi, kini saatnya kita masuk ke topik utama. Di sini telah hadir narasumber yang untuk Jelajah Nusantara, yaitu Mas Yuyung Abdi. Kali ini kita akan membahas Kota Jember. Nah, saya perkenalkan sedikit, beliau adalah seorang fotografer profesional. Selain itu juga beliau seorang dosen di beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Ia juga pernah menulis buku tentang fotografi dan lainnya, serta salah satu wartawan senior di salah satu media besar di Indonesia, dan beberapa kali telah mendapat penghargaan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya undang Mas Yuyung Abdi. Halo Mas Yuyung Abdi. Ya, Mas. Iya, gimana kabarnya, sehat? Baik-baik, Mas. Oke Mas Yuyung Abdi, saya silakan untuk pemaparan materinya. Ya, selamat pagi setengah siang kepada sobat-sobat sekalian. Saya Yung Abdi, kebetulan didapuk untuk mempresentasikan tentang bagaimana pemotretan yang ada di Jember, khususnya tentang JSC, Jember Fashion Carnival. Nah, untuk itu dalam kesempatan ini kita lihat apa saja sebenarnya persiapan-persiapan kita untuk bisa memotret di JFC tersebut. Mas Novan kelihatan nggak ya? Ininya, share-nya sudah masuk belum ya?
Halo Mas Yuyung, sudah masuk Udah masuk mungkin ya? di live slide-nya di live di sebelah kanan bawah ada tombol untuk live-nya, sebelah bawah lagi. Yang di bawah ada menu plus and minus sebelah kiri di bawah yang dekat komen. Nah, yang sebelah kiri. Ya, di kiri lagi sebelah kiri. Itunya nggak usah dirubah. Bagian kirinya di dekat tombol minusnya. Sebelah kiri. Sebelah kiri ini. Iya. Maaf. Nah, yang kanan satu lagi, yang kanan. Nah. Ya. Nah, oke. Oke, sebelum Mas Yuyung mulai presentasi, saya juga mau ingatkan kembali ke teman-teman peserta yang ada di sini. Untuk yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan tulis di kolom Q&A. Jadi, kalau ada pertanyaan tentang Jember Fashion Carnival ini, bisa mengajukan pertanyaan langsung. Nanti akan saya bacakan dan saya tanyakan langsung ke Mas Yuyung Abdi. Bisa ditulis di kolom Q&A. Itu aja. Silakan Mas Yuyung Abdi dilanjut presentasinya. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Untuk teman-teman, kemungkinan kalau mamanya ini sudah yang sekian kali CSD diselenggarakan di Jember dan mendapat antusias sangat besar. Awalnya memang tidak terkonsep, terus kemudian ketika tampilan-tampilan performa dari peserta karnaval semakin lama semakin menarik, maka partisipasi dari pemerintah Kabupaten Jember lebih memberikan atensi yang lebih besar di sana, sehingga tampilannya kian hari kian menarik dan berkonsep. Nah, memang sekarang jumlah yang ikut fotografernya itu sudah sangat banyak, bahkan lebih dari 1.000, sekitar 800 sampai 1.000 fotografer. Akhirnya pihak panitia kewalahan untuk mengatur seperti ini, sehingga ditetapkan ada fotografer VVIP, terus kemudian digabung dengan fotografer media, lantas ada fotografer VIP, dan kemudian baru fotografer yang lain. Nah, syarat-syarat untuk mendapatkan ini memang agak rumit karena memang harus mendaftar dan mengambil langsung di sana. Ini memang untuk teman-teman yang dari Jakarta atau dari luar pulau itu masih kesulitan. Tentunya teman-teman kayak dari Jember bisa membantu seperti ini. Bagi saya yang terlibat di media, memang waktu itu sangat mudah ya, karena tinggal datang dan kemudian sudah disiapkan. Nah, cuman ketika karena begitu banyaknya tempat-tempat yang begitu banyaknya fotografer, sehingga untuk mencari tempat yang paling tepat dan menghasilkan foto yang baik itu memang jadi rebutan teman-teman semua dari kalangan fotografer. Nah, ini kita nanti akan share bagaimana sebetulnya karakteristik pemotretan di sana. Mungkin teman-teman yang sudah pernah ke sana bisa remembering lagi tempat-tempat yang memang bisa kita jadikan tempat yang paling bagus untuk pengambilan. Nah, tentunya tempat yang paling menarik untuk mengambil foto adalah lorong menuju dari peserta karnival menuju ke arah fotografer VIP. Di tempat itu teman-teman mungkin bisa mengambil gambar dengan langsung straight, langsung lurus, sehingga butuh lensa-lensa panjang untuk mengambil foto-foto yang cukup menarik. Nah, ini kita kasih gambaran ya. Di sana ada panggung utama, itu paling ujung sendiri, tempat di mana masuknya teman-teman, masuknya para peserta karnival di panggung. Nah, sebelum itu
peserta ditaruh berada di samping panggung, di mana dilakukan koordinasi, terus dilakukan make up, penyempurnaan make up. Itu biasanya di balik panggung tersebut ada jalan lorong panjang. Nah, tempat-tempat ini yang biasa dipakai peserta-peserta karnival untuk merias kembali atau memasang bagian dari kostum yang mereka gunakan. Di kantor bupati di belakangnya itu juga tempat yang menjadi tempat berkumpul dari peserta-peserta karnival belakang ini. Nah, kita kalau mamanya kepingin memotretnya tidak langsung berada di media dan di panggung median fotografer VVIP, itu sebaiknya kalau mamanya kita memotret aktivitas dia dirias, dia lagi disempurnakan kostumnya, itu berarti berada di belakang panggung sebelah sini. Ataukah ada juga yang menarik, itu kejadian-kejadian biasanya mereka sebelum menuju ke panggung, sebelum menuju ke tempat acara, para peserta karnival itu biasanya digonceng menggunakan motor. Bisa juga biasanya dia menggunakan beca. Tentu fenomena ini akan menarik perhatian fotografer untuk mengambil di luar panggung utama. Artinya justru backstage-nya itu menjadi lebih menarik dibanding tampilan di front stage-nya. Itu yang menjadi atensi kita sebelum masuk ke panggung media, panggung para di tempat medium yang disediakan oleh fotografer VIP, kita memotret aktivitas-aktivitas itu. Nah, selanjutnya di kiri kanannya itu adalah undangan. Kita sebetulnya bisa memilih untuk memotret yang dekat dengan panggung ketika kita menggunakan web. Tetapi posisinya kita tidak bisa mendapatkan posisi yang secara langsung untuk mengambil perform dari peserta karnival ini. Karena posisinya adalah posisi miring. Kecuali dia ketika keluar dari panggung terus kemudian menghadap ke arah penonton kiri dan kanan tersebut, maka kita bisa mengambil di sini. Cuman setelah itu kita nggak bisa mendapatkan apa-apa kecuali di daerah sini. Nah, lantas mereka menuju secara langsung lurus pada posisi di mana media dan fotografer berada. Nah, ini keutamaan. Cuman ketika kita memotret seperti ini, maka kita nggak bisa menggunakan lensa-lensa pendek, kecuali memang mereka yang sebelum menuju ke tempat selanjutnya seperti ini, mereka post di depannya para fotografer maupun media, itu kita bisa memanfaatkan untuk mengambil gambar. Setelah itu baru dia untuk menggunakan lensa wide ya, baru kemudian dia menuju ke jalan sini. Yang tidak sebetulnya pilihan fotografer VIP, artinya yang kelas keduanya, itu posisinya berada di samping ya. Jadi memotretnya kadang-kadang berkolaborasi atau berbaur dengan penonton biasa. Jadi kita sebenarnya kurang enak karena tidak bisa mendapatkan posisi-posisi depan. Nah, ini kelemahannya di fotografer VIP. Di sebelah sini sebetulnya ada fotografer lain fotografer yang kelas ketiga sebetulnya. Itu juga bisa memotret tetapi posisinya hampir sama dengan fotografer VIP. Nah, ini ke teman-teman yang umumnya sudah kenal bisa mengingatkan kembali. Nah, kalau kita lihat sebetulnya mereka ini ada di alun-alun ya, Center Park ini tadi, Center Park. Terus kemudian dari panggung tadi dia bergeser ke arah
ke arah kanan, terus kemudian lewat Jalan Sultan Agung. Kalau kita kepingin mendapatkan interaksi dengan masyarakat, antara peserta karnival dengan masyarakat, posisi yang terbaik sih sebetulnya ada di sini. Tetapi kita tidak bisa mulai dari penonton biasa masuk ke arah jalur yang dilalui oleh peserta karnival, itu kita nggak bisa tempat yang strategis. Kalau momen kita dari ada ID card, kita bisa langsung posisinya dari sini berjalan sampai menuju ke arah posisi yang dilalui oleh peserta karnival, sehingga kita bisa mendapatkan peserta karnival lebih dekat dengan masyarakatnya. Kalau di tempat yang biasa itu justru antara penonton dengan peserta karnival sangat jauh. Jadi kita cuma bisa mengabadikan hasil perform dari peserta karnival itu sendiri. Selanjutnya ya. Nah, ini memang kalau kita lihat sangat sederhana, tapi ini sangat penting. Di mana yang pertama, satu, mesti mesti ketika ada di panggung tetap panas ini sangat menyengat ya, makanya topi ini jangan sampai lupa. Terus kemudian air mineral ya, ini kadang-kadang tidak terbawa karena baru kemudian sangat ketika dahaga susah untuk mencari air mineral yang dijual di situ. Terus kemudian tripod ya, karena kita mesti harus tetap standby dan selalu mengamati gerak dinamis subjek peserta dari karnival. Nah, terus kemudian posisi ini menentukan prestasi. Nah, panggung itu sebetulnya kan ada trap, bisa menampung sekitar 80 sampai 100 orang. Tetapi kalau posisi atas, maka risikonya pengambilannya agak cenderung nanti lebih sedikit high angle sedikit ya. Tetap yang paling banyak dikuasai atau dicari awal dulu adalah foto di pas di tengah panggung pada posisi trap 1, itu yang biasanya digandrungi atau diperebutkan teman-teman media maupun fotografer VVIP di sana. Nah, ini memang karena mereka mesti berpedoman bahwa posisi tetap menentukan prestasi. Nah, teman-teman ada yang memang expert di bidang human interest maupun jurnalistik, sehingga dia tidak kesulitan untuk memotret foto-foto yang cepat. Tapi kadang-kadang kalau yang biasa memotret still life maupun memotret landscape, itu kecenderungannya untuk memotret gerak cepat dari perform peserta karnival itu kan kesulitan. Nah, tetapi ada cara, yaitu kita bisa, mereka kadang-kadang ketika maju di depannya panggung itu masih perform, dan teman-teman dari fotografer kadang-kadang bisa mengarahkan untuk perform itu. Cuman keadaan pose itu tentunya akan berbeda dengan keadaan ketika candid, kita ambil candid secara langsung. Nah, kalau kita melihat posisi seperti ini, itu memang kita tidak bisa menduga formasi mereka, karena gerakan-gerakan mereka ini tidak bisa kita prediksi, dan sangat tergantung kepada koreografer yang mengatur bagaimana perform mereka ini sebetulnya sebaiknya membentuk formasi atau membentuk membentuk formasi diamond, atau kalau mau kita lihat komposisi diamond itu sebenarnya lebih menarik. Tetapi kebanyakan mereka itu keluarnya itu secara berjajar. Makanya di dalam konteks seperti ini, koreografer yang tidak begitu paham tentang fotografi menghasilkan
hasil yang didapatkan dari fotografer nanti menjadi tidak menarik karena formasi yang diatur maupun konfigurasi yang sudah diatur oleh koreografer secara fotografis tidak menarik. Jadi memang itu tergantung dari koreografernya dalam menampilkan foto-foto seperti ini. Nah, ini yang yang banyak dikejar oleh teman-teman itu adalah pose ketika mereka mengarah kepada fotografer. Jadi kelihatan mereka ini matanya, kalau tadi jalannya itu terlihat kalau dia di candid, kalau kayak gini sudah push ke arah fotografer. Nah, ini kesempatan yang bisa diambil oleh teman-teman yang tidak biasa melakukan candid adalah memotret secara push seperti ini. Tentu kita butuh untuk menghilangkan background yang terlalu rame dengan menggunakan lensa panjang. Minimal yang kita lakukan adalah sekitar 200 lebih ya untuk mendapatkan close dan belakangnya blur. Jadi jangan khawatir kalau umpamanya teman-teman yang memotret secara yang tidak biasa memotret subjek yang dinamis, foto pengkondisian dari peserta karnaval ini bisa dilakukan ya. Dan biasanya memang dipanggil di panggung, tolong berhenti sebentar. Cuman teman-teman jangan kadang-kadang menjadi guyonan antar fotografer, karena mereka ini kadang-kadang yang membutuhkan kan cewek cantik, tapi ternyata kadang-kadang menjadi laki-laki cantik yang tampil di sini. Karena kan kita tidak tahu, Pak, laki-laki juga di level, laki-laki juga dibedakin, laki-laki juga di wajahnya di-touch untuk menjadi lebih terlihat female ya. Nah itulah kadang-kadang kita mesti badai-badaian kalau mau main, wah ini yang keluar ini laki apa enggak, perempuan apa laki. Ternyata mau main kayak begini, ini yang keluar adalah laki bukan perempuan. Jadi agak mirip ya, kita susah untuk membedakan seperti itu. Lanjut ya. Nah ini dulu tampilannya sangat tidak bagus sekali ya ini. Saya pertama awal memotret kan Jember Festival Carnival itu, Fashion Carnival, ada beberapa tampilan-tampilan yang memang secara warna juga tidak menarik, secara bentuk juga tidak menarik. Jadi kalau mau kita ketemu seperti ini, zaman dulu memang sering kita jumpai. Tapi kalau sekarang ini tampilannya sudah begitu sangat elegan ya. Terus kemudian bentuk yang ditampilkan, terus gradasi warna dari customnya itu sudah menarik, cat warnanya juga bagus. Nah ini tentunya menunjang foto kita bagus. Kalau mamanya tampilannya jelek, foto kita ya juga itu jelek. Ini persoalan klasik yang terjadi di sini itu seperti itu. Lanjut. Nah ini kalau kita lihat sudut pengambilannya adalah sudut pengambilan bawah. Artinya dia pada trap panggung pertama, sehingga meskipun dari bawah tidak terlalu terlihat bagaimana. Halo Mas Yuyung. Dalam? Ya, Mas, mohon maaf sebelumnya. Ini suara Mas Yuyung di sana agak berisik ternyata kedengaran di forum kita di sini. Oh, ya? Apa boleh dikecilin kah suara yang ada di sana? Ada feedback soalnya. Feedbacknya? Iya. Mohon ini maaf. Di kafe ya, sorry. Iya. Ada suaranya yang masuk jadi agak kurang jelas suara Mas Yuyung Abdi. Oh ya? Wait ya. Sebentar, ini musiknya dari sudah dikurangi. Wait ya. Lanjut. Nah, ketika kita menampilkan angle seperti ini, yang kita cari itu kan selalu bagaimana mengambilnya scene of item ini menjadi
menjadi buruan dari teman-teman fotografer ya, karena scene of item itu belakangnya dari tampilan muka, terus belakangnya blur-blur, tetapi masih terlihat efek-efek itemnya. Dan ini biasanya selalu dinantikan oleh fotografer. Cuman posisinya kalau mau kita berada di depan persis, kita nggak bisa mendapatkan scene of itemnya, kita justru mendapatkan hanya tampilan depannya. Nah, scene of item itu memang kita harus bergeser ke samping atau bergeser ke samping kanan atau bergeser ke samping kiri panggung. Nah, kita kembali lagi ke sini ya. Kalau mau media itu kalau kita persis ada di depan sini, kita bisa mendapatkan langsung depan, tetapi kita tidak dapatkan scene of item, deretan yang ada di belakang. Tapi kalau kita geser ke sebelah sini maupun geser ke sebelah sini, kita bisa mendapatkan. Cuman karena ini penuh dengan media, penuh dengan fotografer yang ada di sini, kita susah. Kalau mau kita menentukan di sini, kita nggak bisa geser ke sebelah sini. Kita berada di sebelah sini, nggak bisa kita geser dengan mudah di sini, karena memang penuh manusia di sini untuk memotret. Nah, itu kesulitannya. Nah, kesulitan-kesulitan ini, pengertian di ruang kosong, itu kita akhirnya masuk ke ranah bagaimana memotret gestur manusia, karena tetap saja ketika foto kayak begini kita tidak bisa lepas dari foto human juga ya. Nah, seperti kalau mau kita lihat, ini kemunculan pertama kali dari panggung itu kan tidak selalu mereka berada pada formasi yang paling bagus. Biasanya mereka formasinya adalah formasi lurus depan sama lurus belakang. Nah, tentunya di sini kan ada ruang kosong kan, jarak antar subjek itu tadi. Kalau umpamanya customnya itu tidak custom melebar. Jadi ini tetap ada ruang kosong di sini. Ada ruang kosong. Nah, derajat pengambilannya kalau umpamanya ini agak atas, posisinya adalah posisi agak nungging. Apalagi umpamanya banyak sekali teman-teman dari yang pakai kamera kecil itu selalu berada di dekat dengan panggung utama. Ini yang merepotkan kita ya. Nah, ini penampilan-penampilan yang kadang-kadang memang tergantung dari teman-teman koreografer bagaimana mempolahkan seperti ini. Kalau seperti ini kan memang akhirnya tidak menarik untuk difoto. Lanjut ya. Nah, seperti ini. Ini kan tampak ruang kosong. Mereka tetap berjalan seperti peserta karnival dalam satu kelompok garis ini, dia berjalan lurus ya. Tetapi kan dari sini akhirnya kosong. Ini yang menjadi tidak menarik. Ini yang kita sebetulnya fotografer tidak salah. Yang salah memang bagaimana koreografernya itu bisa memahami persoalan dari konteks fotografis itu sendiri sehingga bisa menyajikan tampilan foto yang menarik. Nah, itu sebetulnya kalau mamanya teman-teman koreografer ini bisa berkolaborasi dengan teman-teman fotografer dalam konteks fotografis, mungkin ini menjadi tambahan informasi bahwa konfigurasi itu penting untuk menghasilkan foto yang menarik itu tadi. Nah, rata-rata kalau mamanya kita jaraknya itu sekitar 500 meter ya dari panggung sampai ke tempat posisi pemotretan. Nah, tentunya kalau umpamanya kita menggunakan lensa sekitar 200 ini nggak cukup. Ini saya pakai lensa 400 ditambah konverter 1,5. Ya sekitar 600 ya, baru kita bisa memotret ketika dia turun dari panggung, kita bisa mendapatkan efek memotret peserta karnival dengan belakangnya blue. Tapi kalau umpamanya sekitar 200 meskipun
mukanya 2, nggak menjangkau juga, karena ini minimal memang untuk memotret ini sampai turun panggungnya agar tidak terganggu sekitar memang 600. Nah, kalau mau RF mengeluarkan lensa yang 600 mili bukanya 11, saya kira itu sangat membantu sekali ya. 600, 800 itu membantu sekali ketika memotret dari jarak jauh. Terus kalau mau pagi, posisi lighting mataharinya itu kita masih bisa mendapatkan karakteristik lighting loops ya. Ada sedikit segitiga yang pada bayangan hidung ini, dan mukanya rata, sehingga jatuhnya sinar pada waktu agak pagi ini sudah masih tetap menarik. Tapi sudah kita jam 11 itu memang muka menjadi hancur ya. Ini yang menarik ketika memang pada waktu jam 9, jam 8 itu seperti ini tampilan. Nah, yang paling ini lensa wide atau lensa tele itu kita pakai seperti ini untuk mengambil pada jarak yang dekat dengan panggung, yang dekat dengan tempat pemotretan. Terus kemudian yang pakai lensa panjang itu tele atau lebih dari 300, lebih 400 itu kita siapkan seperti ini. Terus kemudian jangan sampai lupa tripod, karena mesti kita akan capek bergantian tripod ini, karena kan kita harus waspada dan tetap memotret itu tripod ini. Kadang-kadang kita lupa bahwa saya pernah lupa bawa tripod, jadi saya rasakan begitu susahnya monopod ya, begitu susahnya kita memotret tersebut. Nah, ID card ini diperolehnya memang ada VIP, ada VVIP, terus ada fotografer biasa. Nah, minta yang memang VVIP. Kalau kalau mau kita kenal dekat yang di Jember Mas Rismianto itu bisa membantu untuk mendapatkan VVIP. Nah, sekarang kalau saya nggak tahu kalau dikomersilkan ini bayar berapa saya nggak tahu. Nah, tapi kalau mau media kemungkinan enggak ya, dan medianya kan juga harus media besar. Nah, ini juga hampir sama, menggunakan lensa sekitar 600 tadi untuk bisa mendapatkan dari jarak jauh ya. Nah, kalau ini itu sebetulnya pemotretannya bukan pada waktu tampil. Coba kelihatan ini mengambil sebelum mereka tampil di panggung. Jadi ada di belakang panggung atau kita sebut backstage. Nah, tinggal matanya biar tidak melihat ke kita buang ke kiri. Ini memang kebanyakan teman-teman sebelum berada di panggung, mereka menyempatkan diri untuk memotret sebelum acara di front stage itu tadi. Dan lebih kita bisa mengarahkan ya, daripada mau sudah front stage itu kita nggak bisa, kecuali yang di depan tadi. Nah, ini yang menjadi pilihan warna. Ini kalau mau warna-warna kita, warna itu kan juga ditentukan oleh dari tim yang membuat tema peserta karnival itu tadi ya. Kalau mau warnanya warna putih, jelas jelek istilahnya. Tapi kalau warnanya itu hitam dengan kombinasi dengan warna emas itu cukup menarik. Warna biru, kombinasi gradasi warna biru itu cukup menarik, dan itu memang semuanya akhirnya tergantung kepada tim yang membuat tematik pada presentasi GFC tersebut. Nah, biasanya teman-teman mengambil cara ada di depan, terus kemudian close, wajah close, terus baru kemudian mengambil sisinya yang rapat, tidak banyak ruang kosong yang ada di sini. Nah, ini pun juga biasa ditampil warna satu close, agak close, menghilangkan daerah-daerah belakang, dan kemudian mereka bereaksi untuk tidak terlalu pose. Jadi kan kebanyakan mereka kalau mau
tidak mengerti ya bahasa fotografi. Artinya pose, ya, dia diam, padahal pose itu sebenarnya dia melenggak ke kiri ke kanan, terus kemudian kita ngambil secara candid, tetapi kita arahkan, itu kan istilahnya pose candid ya. Nah ini juga teman-teman nggak tahu bahwa ini ada sebenarnya kecelik juga fotografer ketika manggil ternyata ini laki-laki, itu bukan perempuan. Nah ini memang perlu lensa yang panjang, kita 400 tambahin konverter 200 ya, jadi dia bisa menjangkau sampai pada waktu mereka perform. Cuman kalau umpamanya tampilan panggung ini tidak terlalu bagus, sebelah kiri juga tidak terlalu bagus, akhirnya secara keseluruhan juga tidak bagus. Apalagi mulai background-nya langit yang agak putih, ini juga sangat tidak bagus. Lanjut. Nah ini yang tadi kita bedah ya. Jadi memang ada perbedaan sudut ya. Kalau mau kita mengambil dari sisi panggung itu kan ada trap 1 biasanya itu yang diperebutkan, trap 2, trap 3, trap 4, trap 5, trap 6. Nah, trap 6 ini biasanya sudutnya agak terlalu nukik ya, sehingga untuk mengambil posisi tampilan di mana peserta kami itu berjalan menjadi tidak menarik. Ini kita lihat ya. Ini trap yang kita lihat ini mengambil dari trap 3. Tetapi background-nya acur juga ya. Background yang kita dapatkan ini memang tidak bisa maksimal. Ini kita pakai 200 sehingga tidak bisa benar-benar full di belakang juga. Nah, juga persoalannya ini tampilannya ini memang tidak menutup gitu. Jadi tampilan dari kostumnya itu tidak menutup sehingga banyak celah-celah dari latar belakang yang bisa masuk. Ini yang tidak bagus. Beda dengan kayak yang tadi itu sebenarnya ini ya memang tampilannya seperti ini, jadi memang susah untuk mendapatkan yang menarik. Nah, ini yang kita contohkan sudut pengambilannya. Ini kan panggungnya fotografer. Nah, di panggung fotografer ini kalau posisi kita terlalu tinggi, akhirnya membentuk sudut yang derajat pengambilan. Maka tempat inilah biasanya diperebutkan oleh teman-teman fotografer. Nah, ini yang terjadi ya. Nah, ini juga kalau ini kita ngambilnya pakai agak naik atas, yaitu kita naik crane sehingga kita bisa menghasilkan foto yang agak tinggi. Nah, terus kemudian belakangnya inilah yang akhirnya kalau kita dikasihin seperti asap maupun apa itu menjadi menarik. Nah, komposisinya ini komposisi diamond itu justru yang ditunggu-tunggu karena posisi depan itu adalah yang menjadi main point of interest. Ini adalah faktor pendukung dan satu kirinya adalah faktor pendukung juga. Nah, ini akhirnya menjadi tampilan yang menarik. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu ya. Jadi kalau memang tergantung koreografernya, kalau koreografernya menjanjikan yang menarik, membentuk segitiga seperti ini, maka tampilannya juga ikut menarik. Nah, yang kita sebut kalau tadi itu banyak lubangnya, sehingga background-nya akhirnya kelihatan. Kalau ini background-nya nutup karena memang kostumnya bisa menutup daerah background. Nah, ini menjadi tampilannya lebih bagus karena tidak ada kebocoran background. Nah, tetapi kalau mau kita pakai web, kita mesti tentu posisi-posisinya, pengambilannya, langitnya memang harus kita langit cerah ataupun kita menggunakan fill in di daerah yang ditampilkan oleh para peserta karnival. Nah, ini kosong, ini penuh, jadi belakangnya tidak ada yang lepas, tidak ada yang masuk di tampilan perform ini.
digerak. Kalau umpamanya benar-benar tidak ada gradasi warna, maka gradasi pengambilan dengan lensa panjang terus daerah belakangnya tidak stand of item, artinya tetap mengkhususkan ini, ada gesture tubuhnya, jatuhnya sinar matahari butterfly, ini menjadi juga menarik. Dan ini mesti mengambilnya di atas lensa di atas 500 mili ya, seperti kayak ini, karena ini jauh sekali kita ambil. Nah, tentu kamera-kamera menggunakan tracking kayak umpamanya kesalahan kita. Kadang-kadang ketika kita menggunakan one point selection itu auto selection itu fokusnya ada di depan. Padahal sebetulnya kalau umpamanya kita pakai one selection itu kita bisa pilih di wajah atau di mata. Nah, sekarang kalau umpamanya ada teknologi langsung one point langsung mengarah kepada face detection itu lebih enak. Jadi kita nggak susah-susah. Nah, kalau kayak mau memang agak manual, kita mesti menseleksi itu tadi. Nah, yang biasa kesalahan kita itu adalah menggunakan servo atau menggunakan one shot. Ini yang berbeda. Ketika kita menggunakan one shot, ketika jalan, jelas ini nggak fokus. Tapi kalau kita servo, ada bergerak, dari subjek ini bergerak, tentu fokusnya tetap diikutin. Nah, kesalahan-kesalahan dari teman-teman itu kebanyakan fokusnya meleset karena kita menggunakan one shot itu tadi, tidak auto selection. Tidak air servo, tidak servo. Nah, ini kalau mau cuma 200, terus kemudian kiri kanannya masih susah ya. Nggak bisa benar-benar blur ya. Tapi formasi yang kita dapatkan, formasinya masih tetap itu tadi. Ada yang bagian penting, terus kemudian ada bagian pendukungnya. Nah, tentu kalau mau ini subjek, kita mesti apakah itu kondisi subjek pasif atau dinamis, ataukah dia massa, single atau grup. Ini menunjukkan suasana, ini menunjukkan yang tadi satu kelompok, ini yang menunjukkan tunggal. Nah, ini kelompok tetapi kita presentasikan tunggal, cuman kita mendapatkan belakang warnanya menjadi satu kesatuan dengan apa yang ditampilkan oleh perform peserta karnival. Nah, ini yang kadang-kadang kayak momennya sifat ini ya, ini kan menutup ini sebetulnya. Menutup wajah, tapi ya karena keadaan itu kita memang tidak bisa apa-apa. Nah, format ya, kalau format di sini, kalau tampak seperti ini juga tidak terlalu istimewa ya. Padahal ini waktu itu ada kunjungan presiden ya. Tetapi kalau mau tampilan seperti ini juga justru tidak istimewa. Jadi makanya kita mesti akan memblur, apalagi belakangnya itu bukan tempat-tempat yang eksotik kayak mau hotel atau hotel yang tinggi atau segalanya yang tidak terlalu mengganggu seperti ini. Nah, ini mungkin akhirnya kita bisa mencari cara bahwa untuk mengambil gambar seperti ini formatnya harus benar-benar tight crop atau benar-benar cropping padat ya. Nah, di action itulah yang baru kita bisa dapatin seperti ini. Nah, kesulitan kita kalau memang ini terlalu tinggi, sehingga sini sama sini jelas ruang kosong. Kalau umpamanya ini kita potong seperti ini, kekuatannya juga hilang. Ini yang menjadi persoalan bagaimana tampilan itu menjadi tergantung format foto kita yang 34 atau 69. Nah, ini yang kita tinggal seperti ini.
kalau toh ini action, maka yang terbaik adalah bagaimana dia meneriakkan kata. Ini sebenarnya bisa juga diatur ya. Dari jauh itu kita bisa atur, teriak atau dia memang teriak sendiri kalau memang perform mereka itu mengerti tentang foto itu tadi. Ini tetap berjalan. Jadi ini tergantung juga tampilan eksotik dari teman-teman kru. Nah ini yang kita nggak bisa. Ini pengambilan agak atas ya. Jadi agak atas kecenderungannya seperti ini. Ini juga ada ruang kosong, ini juga ada ruang kosong. Jadi kurang istimewa. Ini kalau umpamanya kita gabungkan antara Putri dengan tampilan seperti ini. Nah ini juga begitu ya. Kadang-kadang tampilan tangan seperti ini seperti tangan driver. Artinya mereka tidak tampil dengan bagus dan matanya ketika jalan seperti ini seperti nutup. Padahal dia sebenarnya agak melihat ke bawah atau berkedip, tetapi karena berat di matanya itu akhirnya matanya seperti itu. Nah ini tidak ekspresi. Ini tampilan lebih cropnya lebih jadi tetap cahaya dan bayangan untuk menentukan kualitas wajah, karena pada siang hari, maka kalau momennya terlalu siang, nah cekung mata ini tampak terlihat. Kalau momennya di area kepala ini, di daerah wajah inilah yang bagaimana ini menjadi tidak menarik. Apalagi seperti kayak begini ya. Ini seperti kayak begini, maka ini kecenderungannya adalah kecenderungan menutup tampilan wajahnya. Kesulitan yang ini sebetulnya fotografer tidak salah, tapi bagaimana kostumnya yang menjadi persoalan. Nah ini ya kalau umpamanya kalau kita larinya adalah lari ke arah sini ya, lari ke arah sini, terus lari ke arah running, tempat berjalannya para peserta karnival, terus kemudian kita mengambil. Tapi ini mengambilnya agak atas, jadi kita pakai crane untuk menyatukan antara perform sama penonton. Ini menjadi satu kesatuan. Tapi kan ini akhirnya juga tidak terlalu menarik karena terlalu ini ya. Nah, kalau mau daerah repotnya kalau mau daerah ini kita bisa dapatin, tapi daerahnya cukup kosong, jadi juga tidak terlalu menarik ya. Jadi kesulitan kita ada di sana. Nah itu sebagian dari tampilan bagaimana kita waktu ke Jember kita bisa memotret CFC, dan kalau mau kita CFC itu biasanya di bulan Agustus, tetapi ketika COVID ini memang ditiadakan, sehingga mungkin tahun depan kita bisa beramai-ramai ke sana untuk bisa memotret CFC. Tetapi ketika kita di CFC, tentunya tidak hanya CFC saja, tapi kita bisa ke ARCC, coklat dan kopi itu tempatnya menarik. Terus kemudian di Papuma, lantas di Pulau Cinta, itu pilihan-pilihan selain kita berada memotret GFCC. Itu Mas Tovan. Nah ini tempat yang, tapi spot ini cuma spot ini saja ya. Saya lihat hanya spot ini saja yang nampak scent of item-nya, ke pohon-pohon yang sudah berusia di atas 10 tahun membentuk scent of item, sehingga ketika ada
ada kuda ataukah orang lewat, ini tampak menarik. Dan spot ini memang seringkali digunakan untuk spot-spot foto wedding maupun yang lain-lain. Ini, kalau Papuma mungkin menjadi idola dari teman-teman dimanapun berada, karena Papuma ini menjadi semacam ikon. Ya. Baru kemudian kita berada di Love Pulau Cinta yang membentuk Love. Kalau mau make kabut, kita bisa mendapatkan juga karakteristik tumbuhan-tumbuhan yang sudah gugur dan kita bisa mendapatkan tampilan seperti itu. Nah ini biasanya pada bulan Agustus. Nah ini Pulau Cintanya. Tapi ini karena kabut dan tidak keluar cahayanya menjadi agak suram. Terus kalau kuliner, ada yang menarik di bawah jembatan ini ternyata dulunya memang tempatnya kotor kumuh, terus kemudian diubah menjadi semacam kafe dan tempat itu akhirnya dipakai untuk untuk menikmati kopi, warung kopi yang ada di bawah jembatan. Begitu Mas Novan. Jelajah sedikit tentang Jember untuk memotret JSC. Oke, terima kasih Mas Yuyung Abdi. Keren banget presentasinya, jadi kita bisa tahu apa aja nih yang ada di JFW, perlengkapan apa aja yang harus dibutuhkan ketika memotret JFC, terus posisi yang bagus yang mana. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Ya, enggak. Ini cuman kalau mamanya di sana, itu biasanya kalau digabung dengan Agustusan, biasanya mereka mengadakan massal ya. Artinya massal kayak di Jakarta juga sih. Mereka jadi, ada ratusan. Panjat pinang ratusan gitu ya, perayaan gitu ya? Ratusan kayak di Jakarta. Terus kemudian ya di sana pun juga bisa kita tampilkan seperti foto-foto ini. Human interest-nya banyak. Jadi kalau mau teman-teman yang suka human interest mungkin di tempat itu juga cukup menarik. Gitu, Mas. Jadi memang kalau di bulan Agustus ya, itu ada beberapa event. Yang pertama itu ada Jember Fashion Carnival, terus juga ada 17 Agustusan yang memang foto-foto interest gitu bagus banget. Interest, ya. Oke. Mungkin kita masuk ke Q&A aja ya, Mas ya? Ya. Nah, ini ada pertama nih ada pertanyaan dari Mas Imam Nugroho. Ketika memotret pawai seperti Jember Fashion Carnival dengan banyak orang nih yang berkumpul, misal saya pakai kamera ProSummer atau Canon PowerShoot SX420 IS, kira-kira posisi yang terbaik yang untuk mendapatkan itu gimana, Mas Yung? Cenderung kita mau gunakan pakai dia kan prosumer pakai wide. Nah biasanya tetap ada di depan posisi teman-teman. Ini ya kita tunjukkan di posisi depan ya. Oke, silakan. Wait. Nah ini posisi mau kita pakai wide ini, Ya. Pakai wide mesti harus kita ada di depan seperti ini. Delosor duduk di sini. Terus kalau mamanya perform tadi itu sebelum menuju ke jalur lain, dia akan melewati teman-teman fotografer di depan. Maka dia mau jalan, ini biasanya kadang-kadang kalau yang bagus diberhentikan teman-teman. Berhenti, pause. Nah, kita ngambilnya yang prosumer itu biasanya mencari cara dia lebih dekat, terus kemudian pengambilannya adalah pengambilan dari secara wet, dan background-nya adalah langit. Oke, jadi langit yang jadi kalau motret dengan menggunakan kamera ProSummer itu lebih cocoknya dari bawah, terus angle dari bawah, terus background yang langit gitu ya? Langit, mudah-mudahan langitnya biru. Tapi saya jadi pengen tahu juga model yang sedang berjalan itu ketika sedang jalan kita bisa freeze dulu atau kita minta diam dulu untuk kita ambil pose? Ya. Kebetulan memang teman-teman itu
kita kalau mau make candid kan dari jauh nih, dari long shot gini, soalnya dia berjalan ya kan, lebih natural. Tetapi kan gerakannya juga bukan gerakan yang menarik juga, Mas. Nah, ada juga mereka yang kadang-kadang matanya ke arah sana, matanya ke arah sini, terus tubuhnya ke arah sana. Nah, pas waktu jalan di sini itu berjalan itu adalah cara yang paling tepat diambil. Tapi kalau mau lebih tepat lagi, pas dia pose di sini, pose di sini, diarahkan teman-teman, sudah berhenti. Biasanya yang cantik-cantik atau yang anunya bagus ya. Kalau nggak bagus mereka nggak mau berhentiin. Kostumnya bagus dia suruh berhenti di sini. Berhenti di ranah sekitar 200 mili lah maunya. Dia bisa 200. Ada cuman juga weight ini juga bisa. Biasanya dia agak maju dekat, maju lagi karena dia memberikan kesempatan yang butuh menggunakan weight itu untuk mengambil gambar. Nah, ketika perform jangan sampai dia pose itu. Kalau dia kadang-kadang ada yang pose, nah itu yang kita hindari karena tetap dia bergerak seperti seolah-olah dia menari. Nah, itu yang kita ambil gambarnya. Namanya pose candid itu tadi. Ini yang biasa diambil oleh teman-teman yang satu diarahkan oleh teman-teman semua ini kompak berhenti pose itu suaranya seragam semua. Jadi bisa kita berhentikan si modelnya atau kita ngambil memang ya sedang dia lagi joget atau lagi nari kita ambil gitu ya. Nah, ini dapatnya tempat kayak begini ini adalah VVIP. VVIP, Mas. Yang nggak VVIP nggak bisa. Ada mereka membaur dengan warga penonton itu. Ceritanya gitu. Ya. Lanjut lagi pertanyaan kedua dari Petrus Lu. Mau nanya Mas, untuk motret event ini itu menggunakan aperture atau diafragma berapa dan shutter speed berapa? Jadi settingannya tuh yang enak, yang pas gimana? Ya, kalau kayak begini pakai AV ya. Saya mesti menaruh di AV bukaannya paling lebar. Biasanya 2,8, biasanya 4 atau 5,6. Tapi kebanyakan 2,8 tetapi kalau kita pakai umpamanya 400 bukan 2,8 ditambah konverter 2 berarti kan jadinya 5,6 gitu. Ya, betul, meskipun jadi 800 kan tetap 5,6. Tapi kan tetap masih blur kan. Iya. Nah, ya itu yang kita pilih. Jadi bukanya lebih bukan lebar agar kita bisa mendapatkan kecepatan yang tinggi, apalagi masih panas gitu ya. Kecepatan kita kan mesti di atas 1000, mungkin di atas 2000. Nah, itu kan freezing sekali ketika kita memotret dia bergerak. Nah, baru kemudian ISO-nya kita pasang ISO yang nggak rendah, ISO yang sekitar 400, karena itu ISO yang aman ya. Apa nggak overexpose? Enggak lah, kita ngikutin ininya. Oke. Lanjut lagi pertanyaan ketiganya nih. Mas Yuyung nih dari Agung Kripsi Mandoyo. Ketika motret Mas Agung sendiri. Itu sama saya itu. Mas Dokter. Mas Dokter. Langsung aja. Waktu motret JFC di satu titik, kapan kita memutuskan pindah tempat? Jadi dari satu posisi ke posisi lain itu waktu yang tepatnya gimana? Kan itu pasti kan runway-nya panjang gitu, mungkin kita satu spot dan dengan posisi yang gitu-gitu aja. Itu kapan kita harus pindah posisi? Nah, memang ketika tampilan-tampilan pertama itu biasanya tampilan-tampilan menarik kan. Nah, itu ketika kita dapat tiga kloter istilahnya, itu kita bisa pindah tempat ya. Artinya setiap kloter kita bisa tempat dalam satu panggung ya. Panggung fotografer ya. Terus baru kemudian kita bisa pindah menyusuri runway yang dilalui oleh teman-teman peserta karnival ini. Kalau mau kita keluar terus kemudian lewat jalan yang penonton biasa, kesulitan masuk lagi gitu. Jadi pastikan kita lewatnya di sebelah sini nih. Kalau mau nggak acara kenegaraan kita bisa melewat sebelah sini. Sebelah sini Mas Agung. Nah, ini Mas Agung mungkin lebih paham sih sebenarnya.
ini kita lewat sebelah sini sampai ke arah jalan yang dekat antara warga dengan para peserta karnival. Oke, siap. Nah, lanjut lagi pertanyaan ini karena banyak banget yang penasaran dengan Jember Fashion Carnival nih. Ada lagi dari Indrawan Ibong. Dengan banyaknya fotografer, kan tadi kalau kita lihat juga kan banyak banget tuh fotografer-fotografer, Yes. spot-spotnya juga banyak. Yang memadati panggung VIP maupun VVIP. Nah, kalau kita itu saking padatnya, saking penuhnya, kita akhirnya milih motret di luar daerah VVIP. Iya. Nah, itu pilihan terbaiknya gimana dan harusnya pakai lensa apa? Kalau lensa, kalau mau kita di jalur ini, di jalan Gajah Mada atau Sultan Agung ya, Gajah Mada atau Sultan Agung, kita pakai lensanya lensa 200 sama wide itu lebih menarik. Tetapi kalau kita yang lensa 300 ringan, itu kita bisa memotret dari jauh, dari posisi jauh, itu ketika dia bergerak dengan background penonton itu juga jauh lebih menarik juga. Apalagi tangan-tangan penonton itu biasanya saling mau memegang ya, itu menarik. Nah ini kita larinya ke arah sini, dari sini seret lari ke arah sini. Tapi kalau kita nggak mau terlalu birokratis lah. Kalau maunya di daerah fotografer di daerah sini, menyanggung di daerah sini pun juga justru tidak masalah menyanggung dari sini. Atau tapi biasanya kalau jembatan itu sudah penuh dengan orang. Cuman kalau menyanggung kayak begini terlalu jauh maunya sini, peserta itu sudah kelelahan. Biasanya mereka sudah tidak semangat lagi ya. Makanya kalau mau jalan mendingan kita stopnya dari daerah sini. Kalau mau sudah jauh sini udah kelelahan udah. Kecuali untuk foto jurnalistik ya, lelah terus kemudian dia pingsan itu menjadi menarik ya. Tetapi kalau kita kan untuk tampilan piktorial kan, keindahan kan, mereka harus tampil dengan wajah yang juga menarik gitu. Ada senyumnya. Ada senyumnya. Oke, jadi seru banget nih. Nah, ada lagi pertanyaan nih menyambung dengan pertanyaan tadi nih. Mungkin banyak nih yang sudah mengambil foto modelnya ketika runway. Tapi gimana caranya nih? Pertanyaan dari Edi Fahmi nanya, gimana kalau kita pengen motret behind the scene-nya di festivalnya? Misalnya proses rias peserta, instalasi custom. Terus itu motretnya bisanya di mana dan kapan waktunya tepatnya? Nah ini kan tempatnya itu kan daerah sini nih, daerah sini sampai masuk ke dalam sini. Nah ini biasanya tempat riasnya ya, atau kalau mau kita ini tempat riasnya di sebelah sini nih. Ini kan kantor kabupaten nih, di sebelah sininya, di belakang kantor kabupaten. Kalau pesertanya banyak itu sampai di sebelah sini. Tetapi biasanya dimasukkan kantor kabupaten. Ini luas sekali sampai ke sini. Nah, kita bisa mendapatkan ini bebas. Jadi meskipun nggak pakai kartu, nggak pakai ID card, kita motret daerah sini bebas. Kita juga bisa memotretnya ketika mereka pakai motor atau diantarkan menggunakan becak ya. Di arah sini kita bisa memotret, kita nyanggungnya di sini. Jadi kita motret ke sini, baru kemudian motret ini satu persatu ketika dia rias wajah, maupun kadang-kadang karena nggak bisa minum maka dikasihin minuman sama ibunya, itu jadi sangat humanis di sebelah sini. Nah cuman setelah itu kita mesti harus lewatnya kalau mamanya ada pas ID card yang atau kita kenal, kita bisa nerobos ke sini, kita baru masuk ke sini. Tapi kalau enggak, kita putar ke sini masuk alun-alun, baru masuk ke sini. Ini jauh sekali. Jadi setelah motret ke sini kan, motret rias-rias, kita keluar bisa masuk sini. Tapi ini nggak bisa karena larangannya ke sini. Ini tertutup semua. Ini kalau dulu ini arahnya ke sini, sekarang dipindah. Ini arahnya ke sini. Jadi setelah motret sini, fotografer pindah ke arah berjalan masuk ke alun-alun. Di sini ada banyak orang jualan maupun UMKM. Kita lurus masuk ke sini, seret, baru kita bisa masuk. Ini cara kita ya.
Eh, tambahan sedikit, kalau kita ketika motret behind the scene-nya itu perlu izin khusus kah? Nah, Untuk nggak nggak ada ada. ya? Kalau kita nggak pakai ID card nggak masalah. Nggak Hmm. masalah. Daerah sini sudah, ini yang ditutup, daerah sini tuh yang ditutup, Hmm. ini ditutup, ini ditutup, ini ditutup, ini ditutup. Hmm. Nah, ini baru kita masuk sini, kita diperiksa ID card-nya. Oke. Oke. Tadi ada pertanyaan terakhir nih, Mas. Iya, Mas. Ada dari Mas Sambodo nih. Tadi Mas Sambodo. Yuyung Nah, menyebutkan fill in. Fill in yang iya. efektif pakai apa? Flash kah atau strobe kah? Apakah flash built-in masih efektif ketika kita motret di Jember Fashion Carnival ini? Kalau fill in-nya kita masih pakai speed light ya. Tapi kalau kita bawa strobe kayak yang besar sulitan di sana ya, karena memindah-mindah itu bakal yang satunya akan marah ya, karena Iya. tertutup standlet kita, itu mesti marah mereka. Jangankan itu, menyeberang saja mereka marah kok, fotografer itu. Ada yang menyeberang aja marah. Nah, ini memang kita nggak bisa pakai strobe ya, atau kita pakai mobil light yang besar ininya ya. Kita masih bisanya pakai flash ya. Kalau kamera flash yang ini masih bisa, langsung tembak, nggak usah aksesoris ya. Kan ada aksesoris flash gun itu yang kecil kan, flashlight yang kecil itu. Yeah. Tapi itu nggak usah langsung tembakan langsung aja. Karena memang cahaya besar ya. Biasanya mereka perform kan mesti di atas jam 9 mulainya atau sore. Gitu, Mas. Oke deh. Oke, mungkin itu aja untuk sesi Q&A-nya. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Yuyung Abdi atas pemaparannya tentang Jember Fashion Carnival ini. Terima kasih banget. Jadi banyak banget nih, sangat menginspirasi kita. Jadi buat teman-teman yang memang pengen foto hunting tentang Jember Fashion Carnival ini bisa mengikuti tips and trick dari Mas Yuyung Abdi ini. Nah, tidak lupa juga saya akan memberikan sedikit kuis nih. Tapi sebelum saya memberikan kuis, saya akan mengumumkan terlebih dahulu pemenang kuis di acara Jelajah Nusantara yang kemarin, yaitu yang bersama Mas Misbahul Munir yang ada di kota Yogyakarta. Saya umumkan dulu pemenangnya sebentar. Nah, kemarin itu ada 5 pertanyaan. Ada pemenangnya ada 10 orang, yaitu yang pertanyaan pertama, berapa grebek yang dijalankan dalam 1 tahun? Itu jawabannya 3 kali dengan pemenangnya atas nama Adina Halim dan Edi Fahmi. Nah, itu untuk yang pemenang merchandise Canon di pertanyaan pertama sesi Jelajah Nusantara Yogyakarta. Untuk pertanyaan kedua, yaitu di mana kita bisa memotret aktivitas kain tenun? Jawabannya itu ada di Krapyak dengan pemenangnya yaitu Lutfi Nurfalak dan Novi Purwono. Itu selamat. Dan untuk yang pertanyaan nomor 3, pantai apa yang memiliki grojogan? Itu jawabannya itu Pantai Jogan, yaitu pemenangnya yaitu Husin Ardian Sadewo atau Hari Fadli. Nah, yang untuk pertanyaan keempat, pantai apa yang memiliki gurun pasir? Jawabannya itu Pantai Parangkusumo dengan pemenangnya yaitu Leonardo Agustin dan Muhammad Fazer Milenio. Dan pertanyaan terakhir yaitu kuliner yang dekat dengan pantai selatan dengan jawabannya itu Mangut Lele. Pemenangnya itu adalah Mezario Henggardito dan Sony J. Nah, untuk saat ini saya akan memberikan pertanyaan untuk teman-teman, siap-siap. Pertanyaannya bisa diketik di kolom chat. Nah, siap-siap ya, saya akan memberikan pertanyaan, kuis, dan hadiahnya ntar merchandise menarik dari Canon. Pertanyaan pertama, di mana lokasi acara Jember Fashion Carnival diadakan? Tepatnya di mana? Ya, Jember, tapi tepatnya ada di mana? Nah, itu, ayo sudah mulai jawab. Ya. Nah, itu jawab pertanyaan pertama. Ya, terus ayo di mana? Nah, tepatnya lokasi persisnya
Jember Fashion Carnival itu diadakan? Nah, oke. Yang kedua pertanyaannya adalah tadi Mas Yuyung memberikan tips kalau kita selain bawa kamera, bawa lensa, dan bawa air minum, bawa tas, ada satu aksesoris yang penting banget harus dibawa ketika pemotretan. Apakah itu? Coba dijawab. Ya, silakan. Oh, banyak nih jawabannya. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih. Tadi selain Jember Fashion Carnival di bulan Agustus juga ada event-event menarik di Jember. Dan ada lokasi-lokasi yang mesti kita kunjungi. Ada dua nih. Sebutkan dua aja lokasi yang harus kita kunjungi ketika kita sedang hunting foto atau liburan di Jember. Itu ada namanya pantai apa dan ada pulau apa. Nah, itu sedikit itunya, kisi-kisinya. Silakan. Oke, itu dia pertanyaannya. Terima kasih untuk sekali lagi terima kasih untuk Mas Yuyung Abdi untuk pembahasan yang luar biasa kali ini, dan juga saya ucapkan kepada dealer-dealer kamera yang berkat mereka yaitu Arca Foto Medan, Asia Baru Pekanbaru, Istana Foto Palembang, dan Vista Digital Solo yang sudah mendukung acara Jelajah Nusantara pada hari ini sehingga terselenggara dengan baik. Saya ucapkan terima kasih. Selain menginspirasi kita nih, di awal terima kasih untuk semuanya. Oke, saya ingatkan juga setelah acara Jelajah Nusantara Jember, kita juga masih ada Jelajah Nusantara selanjutnya, yaitu di Kota Lasem, yaitu bersama fotografer profesional, yaitu Om Sambodo MSR. Oke, saya Novan Arnoldi terima kasih, mengucapkan terima kasih atas nama Canon Business Unit PT Datastrip. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih, selamat siang. Canon, delighting you always.